Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari pagi ini kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kalau kitab Yesaya mengatakan cari Tuhan selagi Ia masih bisa ditemui. Amin. Mari undang hadirat Tuhan hadir di dalam hati kita. Bapa
boleh lambaikan tangan.
keras, amin. Percaya dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
sampai tahun 2025 ya, gak nyangka sejauh ini ya. Walaupun ada banyak hal yang terjadi, tapi Tuhan baik dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, a blessing in disguise ya, a blessing in disguise. Sudah ditampilkan depan? Oh ya, blessing in disguise. Boleh Bapak Ibu salam di kanan kiri, a blessing in disguise. Yuk, menungguin lah. Blessing berkat ya. Disguise seperti Bapak Ibu bisa menyapa, hello guys, disguise ya. A blessing in disguise, sebuah berkat atau satu hal yang indah atau satu hal yang positif di tengah kerumitan, ya. Sebuah berkat di tengah keterpurukan, gitu. Sebuah berkat di tengah ketidaknyamanan, sebuah berkat di tengah kemustahilan, sebuah berkat di tengah kesulitan, sebuah berkat di tengah tekanan, gitu ya. Di dalam setiap hal buruk itu pasti ada blessing, pasti ada satu hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Nah, di bulan 11 sebelum kita mengakhiri tahun 2025, kalau Desember tentunya sudah temanya tema Natal ya. Kita akan merenungkan tips bagaimana tetap tegar di tengah masa sukar. Gitu. Yang pertama minggu ini, minggu depan Pak Sam kasih tips yang kedua, minggu depannya lagi ada tips yang ketiga. Kalau Bapak Ibu hadir 5 minggu dapat 5 tips, gitu ya, dapat 5 tips. Tetap tegar di tengah masa yang sukar, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang terkadang membuat kita syok, di tengah situasi yang terkadang membuat kita gemetar, di tengah situasi yang terkadang meruntuhkan iman kita, di tengah situasi yang terkadang boleh membuat kita bertanya-tanya, masih adakah Tuhan? Masih adakah pertolongannya? Masih adakah kuasanya buat kita? Masih adakah mujizatnya buat kita? Tapi Tuhan baik, selalu ada berkat, selalu ada hal positif, selalu ada hal yang indah yang Tuhan siapkan. Tips yang pertama yaitu bersyukur. Nah, selama bulan Oktober kemarin di CH-CH, masih ingat Bapak Ibu? Ada 6 tema yang Pak Sam sampaikan di setiap CH. Satu CH berbeda dengan yang lain, satu CH berbeda dengan yang lainnya. Apa itu bersyukur? Yo, saya tanya pagi hari ini. Ada yang masih ingat? Apa itu bersyukur? Bapak Ibu bersyukur pagi hari ini. Bersyukur karena apa? Kebaikan Tuhan. Bersyukur karena apa? Kesehatan. Bersyukur karena apa? Masih waras. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena apa ya? Bersyukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Apa? Karena itu yang dikehendaki. Oh, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, bersyukur karena apa Bapak Ibu? Apa sih artinya bersyukur? Terima kasih, ya. Dengar saya masih dengar. Apa artinya bersyukur? Ayo. Sekarang Bapak Ibu bisik-bisik, mungkin telinga saya masih sedikit. Apa artinya bersyukur? Memperkatakan hal yang baik. Memperkatakan hal yang baik. Apa lagi artinya bersyukur? Kadang kita menggambarkan bersyukur ini abstrak ya Bapak Ibu ya. Tuhan baik, apa Tuhan menyertai kita. Tapi Bapak Ibu pernah nggak? Bapak Ibu bisa tidur itu bersyukur loh. Ayo, siapa yang tadi malam nggak bisa tidur? Ya, mohon maaf lebih ekstrim lagi. Bapak Ibu setiap pagi panggilan alam ke toilet itu bersyukur loh. Ayo, kalau sudah kebelet terus nggak iso, ibadah kayak gini bisa berundel Bapak Ibu. Kepuenak, udah mulai ayo, kepuenak ini. Ayo, iya kan? Masih bisa merasakan makanan enak itu bersyukur. Enak tempe goreng, karo sambel. Makan pakai tangan nasi anget-anget. Wah itu ya, ada lalapannya. Itu masih bisa merasakan. Nah kalau sakit, semua rasa ini plain, semua rasa ini pahit, ya kan? Tapi masih bisa buka mata pagi tadi bersyukur. Jantungnya masih berdetak.
Oh iya, masih bisa keluar keringat. Wah, itu bersyukur. Ada pasien kapan hari sudah makan panas, minum panas, kok gak keringetan sih? Ada yang salah ini gitu ya. Itu juga kadang bikin kita, kenapa ini ya? Kenapa? Bersyukur itu banyak sekali. Ini saya tuliskan di pinggir-pinggir, nggak kelihatan kalau dari depan. Bersyukur itu adalah tindakan kerendahan hati kita untuk mengakui kebesaran Tuhan. Untuk mengakui Tuhan itu hebat. Penyerahan diri kepada Tuhan. Bersyukur juga gaya hidup. Bersyukur itu pilihan secara sadar, bukan secara pingsan, tapi sadar akan kebaikan Tuhan. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau di Betania kemarin, bersyukur itu adalah respon kita secara sadar kepada Tuhan. Lanjut, di Bethlehem kemarin, bersyukur itu adalah kita memuliakan Tuhan. Bersyukur itu adalah kita memuji Tuhan. Kapernaum, masih ada yang ingat? Di Kapernaum itu persembahan kepada Tuhan. Syukur itu persembahan kepada Tuhan. Tiberias, bersyukur itu salah satu pertanyaannya. Kalau berterima kasih kepada organ tubuh kita satu aja, Bapak Ibu akan berterima kasih ke apa? Organ tubuh kita akan berterima kasih ke bingung. Semuanya tidak boleh ya, satu aja. Kalau berterima kasih ke organ tubuh kita, berterima kasih ke jantung, rambut. Wah, rambut saya nggak rontok. Banyak yang rontok loh ini. Karena apa? Mumet gitu ya, otaknya panas, akhirnya ngefek ke akar rambut gitu ya. Berterima kasih kepada rambut, rambut saya nggak rontok, baik-baik saja gitu ya. Terima kasih kapan? Ya, terus apa lagi? Siloam. Bersyukur itu menceritakan kebaikan Tuhan. Getsemani, bersyukur itu tidak lupa akan rumah Tuhan. Wah, saya catat semuanya. 2 ayat akan kita baca hari ini. 1 Tawarik 16 ayat 8. Ini yang baca semua kaum pria. Semua kaum pria baca ayat ini. Dan pagi hari ini spesial, saya minta untuk berdiri semuanya. Wah, ini ya. Ada gereja-gereja tertentu ketika menyampaikan firman baca Alkitab itu harus berdiri. Bapak-bapak, kaum pria, yang muda, yang tua, yang lansia, yang masih anak-anak, pokoknya yang duduk berarti wanita, gitu ya. Yuk pria berdiri semuanya. 1 Tawarik 16 ayat 8. Ibu boleh lihat dulu wajah pria-pria GBDI besar ini, ganteng-ganteng pagi hari ini ya. Oke, 1 Tawarik pasal 16 sudah ketemu semuanya. Ayat 8. Hitungan ketiga dibaca dengan suara yang lantang. 1 Tawarik 16 ayat 8. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, berkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa. Sekali lagi boleh. 1 Tawarik 16 ayat 8. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa. Boleh tepuk tangan buat bapak-bapak. Salah satu bentuk, silakan duduk kembali. Salah satu bentuk support kita adalah kita memberikan semangat. Salah satunya lewat aplaus ya. Mereka sudah membaca. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sekarang kaum wanita, yang lansia, yang muda, yang tua, yang kecil, baca bersama-sama 1 Tesalonika. Tentang bersyukur ayat berapa, pasal berapa? 1 Tesalonika pasal, ini ayat yang beken ini. 1 Tesalonika pasal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ibu-ibu lupa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berdiri semua, yang duduk berarti pria ya. Berdiri semua, baca dengan suara yang keras. Yakini, imani, syukuri gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu semua, ibu lebih cepat kayaknya ini. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam
berucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Satu ayat lagi akan saya baca. Ayat ini dibacakan Pak Semdi CHT Berias. Ayat ini menarik Bapak Ibu. Beberapa tahun silam saya pernah khotbahkan ayat ini. Nanti suatu kali akan saya khotbahkan lagi ya. Mazmur 43 ayat 5. Saya ambil dalam versi The Message. Ya, The Message. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita akan lihat, Bapak Ibu bisa dengar apa yang saya bacakan. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau terpuruk, wahai jiwaku? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh? Tataplah Tuhan, sebentar lagi aku akan memuji-mujinya lagi. Dia membuatku tersenyum. Dialah Tuhanku. Saya akan lanjut lagi dengan versi King James Version. Di sana dituliskan demikian, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan tetap memuji Dia yang adalah kesembuhan wajahku dan Allahku. Dalam versi yang lain, kesembuhan wajahku itu dalam kurung kurawa ditulis sedih, gitu ya. Karena Dialah yang menyembuhkan wajahku. Bapak Ibu boleh tatap kanan kiri. Ditatap dulu wajahnya, ya. Wajah katanya cerminan hati, betul. Ya kan, ada orang-orang tertentu yang bisa menyembunyikan apa yang di dalam hati, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menyembunyikannya, dan itu terpancar. Nah, di bulan September lalu saya sempat sampaikan, terkadang tubuh kita itu lebih jujur daripada perasaan kita, ya kan? Tiba-tiba sakit kepala, migrain, tiba-tiba sakit lambung, tiba-tiba punggung sini sakit. Berarti ada emosi yang tidak Bapak Ibu keluarkan. Ada yang batuk menaun. Nah, saya tidak menyinggung Bapak Ibu yang batuk hari-hari ini karena cuaca ya. Karena cuaca kalau ada yang batuk ya. Ada yang batuk kok nggak sembuh-sembuh. Berarti ada satu emosi yang tidak bisa dikeluarkan. Terkadang tubuh kita itu lebih jujur. Nah, di dalam Mazmur ini Dia yang memberikan kesembuhan wajahku. Dari sedih, dari muram, dari galau, dari banyak pikiran menjadi tersenyum. Nah, Bapak Ibu lihat lagi kanan kirinya, senyumnya tulus atau enggak? Ya, dilihat lagi rupanya ini ya, kita nggak bisa mengungkapkan, tapi wajah kita itu berbicara. Nah, Mazmur juga sama. Ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi kesulitan, pemazmur ini juga nggak bisa bersyukur. Tapi dia ingat akan firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh? Mengapa engkau gelisah? Dikatakan tataplah Tuhan, pandanglah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, karena Dia yang akan menyembuhkan wajahku. Wah, menarik ya Bapak Ibu. Dia akan menyembuhkan hatiku sehingga aku tersenyum kembali. Dalam firman Allah yang hidup di sana dituliskan, Dia membuat aku tersenyum kembali. Dia membuat aku sembuh. Dia mau menyembuhkan wajahku dari yang sedih, dari yang gelisah, dari yang kacau balau. Dia memulihkan wajahku sehingga aku dapat tersenyum. Ketika aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan dengan senyum. Ketika aku memuji Tuhan, aku berharap terus kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini ringkasan tentang bersyukur Bapak Ibu sudah dapatkan di CH. Mengapa? Pagi hari ini saya akan sampaikan mengapa bersyukur itu penting. Ada 3 hal saja. Mengapa kok kita harus bersyukur? Kenapa kok kita harus memulihkan wajah kita? Kenapa kok kita harus tersenyum lagi? Kenapa kok kita harus bersyukur? Yang pertama, bersyukur itu membuat kita fokus. Bersyukur itu membuat kita konsentrasi pada apa yang kita punya, bukan pada apa yang tidak kita punya. Jadi apa yang ada pada Bapak Ibu, itu yang disyukuri. Bersyukur itu tidak harus bersyarat. Dalam artian saya bersyukur karena tidak harus bersyarat Bapak Ibu. Tapi kita mau fokus pada apa yang kita punya. Olehnya tadi saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang pagi hari ini membuat Bapak Ibu bersyukur? Kalau tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan itu masih luas banget. Saya bersyukur
saya masih bisa berdiri. Saya bersyukur, saya tadi ke gereja, saya jalan kaki, saya masih kuat. Saya bersyukur, saya masih bisa pakai sepatu. Loh, kalau kakinya kesandung, terus dia melepuh, gak bisa pakai sepatu tuh Bapak Ibu pagi hari ini. Mau pakai sandal, yo izin, sandal jepit lagi gitu ya, yo izin. Akhirnya ujung-ujungnya, terus gak usah ke gereja. Bersyukur rok saya masih cukup. Gitu ya. Itu minggu yang lalu Pak Sam bilang, pinggangnya sakit gitu. Saya sudah tahu itu karena celananya menyusut. Setiap tahun Bapak Ibu perhatikan bagian kita itu menyusut loh. Iya, ada nilai menyusutnya pakaian gitu ya. Tapi bersyukur kalau pakaian Bapak Ibu nggak menyusut pagi hari ini ya. Masih cukup, masih kuat, nggak besar gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah sarapan, wah tambah menyusutnya lebih banyak ini ya, menyusutnya lebih parah ini ya. Bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur masih bisa mencium. Gitu. Kemarin waktu saya flu batuk, saya sempat takut juga kan, menurut berita-berita katanya virusnya influenza itu tinggi banget, kok muncul lagi, COVID sedang bertambah terus ini, sedang marak-maraknya. Waduh, saya coba cium fresh care, cium parfum, oh masih aman gitu kan, masih aman, sekalipun binjeng-binjeng titik gitu ya, tapi masih bisa mencium loh. Itu bersyukur. Bapak Ibu masih bisa mendengar, masih itu bersyukur. Bapak Ibu masih bisa melihat, gak kabur, walaupun yang usia 40 tahun ke atas mungkin melihatnya sudah gak bisa dipungkiri faktorku itu ya, itu gak bisa dipungkiri faktorku. Tapi masih bersyukur, masih bisa melihat, masih bisa bawa motor, masih sehat, wah masih semangat. Itu bersyukur. Hal-hal yang kita miliki, hal-hal yang ada pada kita, itu fokus pada yang kita miliki. Bersyukur membuat kita fokus. Bersyukur membuat kita menghargai hal-hal yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kok gak seperti dia ya? Kok gak seperti itu ya? Kok gak seperti sana ya? Ujungnya kita membandingkan diri, ujungnya kita gak bersyukur, ujungnya kita mengeluh. Tetapi apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita? 1 Tesalonika tadi bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala yang Tuhan beri, dalam segala yang kita miliki, dalam segala yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Mungkin rambutnya sudah mulai menipis, sudah mulai putih, mungkin tenaganya tidak seperti dahulu kala ya, faktor priantun sepuh itu ya, boleh semangat. Tapi ingat gitu ya, kayak Pak Sam udah bersih-bersih, kok capek ya? Ya iyalah, dulu gak kayak gini, iya dulu gitu ya, harus irit, hemat-hemat gitu lah, supaya panjang umur, supaya terus sehat. Fokus pada apa yang kita miliki. Apa yang Bapak Ibu Saudara miliki pagi hari ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Apa yang Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita? Kita fokus, dan itu membuat kita bersyukur tanpa syarat. Gak harus bersyarat. Oh saya bersyukur karena saya dapat berkat. Gak. Oh saya bersyukur karena saya ini, tidak. Bersyukur itu tanpa syarat. Kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nikmati, jaga dengan bersyukur itu. Itu yang pertama, membuat kita fokus. Yang kedua, iman kita menjadi kuat. Kenapa? Kalau kita bersyukur kok iman kita menjadi kuat? Roma. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, nggak usah berdiri lagi Bapak Ibu ya, tadi saja supaya untuk memfokuskan ya, gitu ya. Roma pasal 11 ayat 36 kita baca bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 36. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. Hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Roma 11 ayat 36. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau kita bersyukur, berarti kita memahami tadi di awal saya katakan bahwa apa sih arti bersyukur itu? Arti bersyukur itu adalah tindakan rendah hati untuk mengakui kebesaran Tuhan. Wow. Tindakan rendah hati untuk mengakui kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti berita beberapa hari terakhir ini, ada A1 Atlas. Ikuti enggak? Katanya ada komet yang besar dari
angkasa luar yang dinginnya sangat dingin, dia menyemburkan karbon dioksida dan air. Nggak tahu sudah sampai di bumi atau belum. Katanya hanya melewati saja. Dia orbitnya itu tidak dikenali karena dia hanya sekali aja, tidak mungkin muncul. Kalau ada komet-komet yang apa itu yang beberapa puluh tahun sekali. Nah Bapak Ibu, ternyata antariksa jagat raya ini luas banget. Kita hanya kecil. Yesaya bilang manusia itu hanya seperti butiran debu. Itu mendal kabeh gitu ya Bapak ya. Diinikan saja sudah ambiar seperti butiran debu. Lah Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu besar, Allah kita itu ajaib. Kita punya hari ini dari mana? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau kita bersyukur, kita mempercayai Tuhan, kita menaati Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berpaut kepada Tuhan, kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan yang besar, dari Tuhan yang ajaib, maka iman kita kuat. Apa sih yang bisa kita syukuri? Gak ada. Ada. Tadi di awal saya sampaikan temanya blessing in disguise. Selalu ada berkat, selalu ada hal positif di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang runyam. Kita menyadari bahwa Allah kita besar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat boncengan dengan pasien. Waktu mau keluar ini rasanya males ya Bapak Ibu, awang-awangan karena mendung, hujan apa enggak gitu ya. Mendung gitu terus boyok saya ini rada keju gitu ya. Keluar apa enggak ya gitu. Akhirnya harus keluar aja. Kita keluar sampai di jalan kena hujan gitu ya. Kena hujan. Nah saya ini senang nikmati hujan. Saya senang kalau hujan Bapak Ibu, terus terang saya senang. Tapi pasien enggak senang. Karena dapat warisan untuk bersih bocor-bocor gitu ya. Bersih bocor-bocor. Kalau saya senang, kenapa? Bagi saya efek hujan itu memberikan rasa tenang lah. Pas di perjalanan itu saya kena hujan. Boyok saya sembuh Bapak Ibu. Ternyata merasakan titik-titik hujan yang rada keras gitu ya. Merasakan itu tuh memberikan efek rileks gitu. Akhirnya sampai di rumah saya nunggu hujan lagi. Pak, kalau hujan kita keluar lagi ya kemana? Pokoknya jalan-jalan aja. Bener hujan lagi kita keluar lagi. Cuman muter-muter aja. Ternyata memberikan efek rileks. Nah, a blessing in disguise gitu ya. Ada sesuatu hal yang menarik, ada sesuatu hal yang positif di tengah mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah kalau kita bersyukur, berarti iman kita kepada Tuhan itu terus bertumbuh. Apa sih Tuhan maunya-mu? Apa sih maunya Tuhan itu? Apa sih yang Tuhan mau dari hidupku itu seperti apa? Kok menikmati seperti ini terus? Nah, pasti ada blessing. Nah ketika kita menyadari itu, kita menyadari Tuhan yang besar, kita menyadari Tuhan yang hebat, kita menyadari Tuhan yang super, kita menyadari Tuhan yang ajaib, maka iman kita kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan tolong. Kalau kemarin Tuhan menyertai, hari ini pun Tuhan menyertai. Kalau kemarin Tuhan membantu, menolong dengan caranya yang ajaib, hari ini pun Tuhan pasti akan menolong dengan cara yang berbeda. Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler, tapi hati kita yang diubahkan, hati kita yang dibentuk, hati kita yang diproses oleh Tuhan. Tadi pujian, caramu mengubahku, caramu mengubah hatiku, itu tak terbatas. Cara Tuhan itu ajaib untuk menolong kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Ada kekuatan di tengah kesulitan. Ada kekuatan di tengah kesulitan. Dalam kitab Amsal beberapa dituliskan bahwa siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ada lagi dituliskan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecil kekuatanmu. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Nah, memang benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita mampu untuk bersyukur, kita melihat blessing in disguise itu tadi, hal yang positif di tengah kerumitan, hal yang menarik di tengah kesulitan, maka ada kekuatan di dalam kesulitan. Mengapa? Kan tadi sebelumnya saya katakan bersyukur itu tidak bergantung keadaan.
1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa saja? Hal seneng toh? Hal baik toh? Enggak. Tapi segala hal, hal seneng, hal sedih, hal sulit gitu. Karena Amsal, pengkhotbah ada masanya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk mati. Ada masa untuk senang, ada masa untuk susah. Kalau itu ternyata di dalam kehidupan kita itu tidak ada yang abadi. Susah, Bapak Ibu mengalami susah, katanya kok kuat. Tapi percayalah, waktu kesusahan itu punya expired, gitu ya. Itu punya expired, enggak abadi, terus-terusan tidak. Tapi ada expirednya. Mungkin di tengah kesulitan itu ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Mungkin di tengah masalah, di tengah pergumulan itu ada hal yang Tuhan ingin ajarkan buat kita. Olehnya ketika kita bersyukur dalam segala keadaan, baik itu susah, baik itu senang, ngomong memang gampang, menjalani yang susah, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Kemarin siang Pak, saya nyetel lagu, saya tidak tahu biasanya Pak, saya nyetel lagunya random, disetel di speaker ini. Ada satu kalimatnya begini, gak usah takut, di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan masih ada Tuhan yang memberi kekuatan. Saya lupa lagunya dan saya nggak tanya kemarin ya. Intinya kalimatnya seperti, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah apapun yang sedang kita hadapi, ingat masih ada Tuhan yang menolong kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah melepaskan kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah undur dari kehidupan kita, yang senantiasa menolong, yang senantiasa memberkati, yang senantiasa memulihkan, yang senantiasa memberikan kita kekuatan di tengah kesulitan. Jadi mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama tadi, supaya kita fokus pada apa? Pada apa yang kita miliki. Kesehatan kita, kekuatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita bersyukur itu. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Supaya iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita teguh, iman kita terus bertumbuh. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Karena ada kekuatan di dalam kesulitan. Karena ada kekuatan di tengah pergumulan. Karena ada kekuatan di tengah segala hal yang kita hadapi. Caranya kita kuat gimana? Ya kita bersyukur tiap-tiap hari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayat 33-34. Esok pun Tuhan akan memberkatimu. Esok pun Tuhan akan menolongmu. Esok pun Tuhan juga akan menyertai. Sehari ini cukup sehari. Di tengah malam, Tuhan terima kasih. Walaupun abot Tuhan hari ini, gitu ya. Walaupun saya harus delosor, gitu ya. Walaupun saya harus ngepot Tuhan, tapi Tuhan baik. Sampai di penghujung hari ada kekuatan dari Tuhan. Rehat dulu ya Tuhan, ya. Rehatlah. Pada saat kita tidur, Mas Bos sendiri bilang Tuhan memberkati ketika engkau sedang tidur pada orang-orang yang dikasihinya. Loh, saat kita tidur kok ada blessing, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat apa gitu ya. Mungkin kita bangun ada kekuatan baru. Olehnya setiap malam, kalau Bapak Ibu hari Sabtu, saya selalu berdoa di akhirnya, ya Tuhan berkati sepanjang malam. Besok pagi bangunkan dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Oh iya, dengan tubuh yang diberkati Tuhan itu kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa mikir mau makan apa hari ini, itu aja mumet Bapak Ibu ya. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, itu besok lagi bosen, rasanya mumet gitu ya. Itu kekuatan untuk mikir. Olehnya setiap malam bersyukur untuk hari ini dan mohon kekuatan untuk hari besok. Masih tetap Yos, jangan diganti dulu. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Ayo saya tanya sekarang, gimana caranya supaya kita bersyukur? Gimana caranya supaya Bapak Ibu bersyukur tiap-tiap hari? Ayo. Memuji Tuhan. Oh, memuji Tuhan. Oke, gimana caranya? Satu saya dapatkan. Caranya untuk tiap hari bisa bersyukur itu bagaimana caranya? Berpikir positif. Berpikir positif. Yo, apalagi memuji Tuhan, berpikir positif. Ada lagi? Nerimo. Oke. Ada lagi? Firman Tuhan.
dengar firman Tuhan, ya, baca dan renungkan firman Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu 4 ini, memuji Tuhan, berpikir positif, nerimo, membaca firman Tuhan. Tidak mengeluh. Iya, satu aja kuncinya. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Melatih diri untuk tidak melatih diri untuk tidak mengeluh. Ada satu hal yang saya baca, kalau bersyukur itu semudah mengeluh. Kenapa nggak milih bersyukur gitu ya? Tapi ya kita manusiawi, kesel titik, kena hujan ini, yang jadi musimnya loh Bapak Ibu ya. Musimnya hujan, itu mau gimana lagi? Yang latihan ya beberapa waktu yang lalu hari Jumat malah hujan parah. Gitu, hujan nggak karu-karuan ya. Berkatnya ada yang bertugas hari itu, ya, dapat nasi goreng. Wah, puji Tuhan, hujan-hujan ada nasi goreng. Nah itu berkat, blessing in disguise itu tadi. Olehnya latih diri untuk tidak mengeluh. Bapak Ibu boleh toleh kanan kiri, coba mudah. Ayo bersyukur, melatih diri untuk tidak mengeluh. Jangan seperti pemazmur tadi. Untuk pemazmur tadi ingat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh gitu ya? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Mazmur mengatakan, tataplah Tuhan, pandanglah Tuhan. Kalau belum ada jawaban, berarti belum waktunya Tuhan. Tuhan ingin melatih kita untuk sabar. Tuhan ingin melatih kita untuk cari tahu apa kehendaknya, apa rencananya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika blessing itu datang, blessing itu tidak selalu dalam bentuk materi Bapak Ibu. Terkadang teman yang baik, teman yang memperhatikan kita itu blessing. Terkadang kekuatan, kesehatan itu blessing juga. Terkadang kemampuan kita untuk terus semangat itu blessing dalam diri. God favor, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh pagi hari ini tips pertama, tetap teguh, tetap kuat di masa sukar, tetap tegar di masa sukar itu adalah bersyukur. Mengawali bulan ini kita mau bersyukur, anugerahnya hebat. Dan di depan kita ada perjamuan Tuhan yang kudus. Dosa kita diampuni, keselamatan menjadi bagian kita. Itu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu bisa ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ya, beberapa hari ini kita membaca di dalam Ulangan tentang berkat bagi orang Israel, bagi bangsa Israel. Semalam saya ngobrol dengan Pak Sen, yang memang berkatnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau di TikTok, singgahlah, saya lupa nama akunnya, tapi dia sempat berkunjung ke salah satu panti jompo yang ada di USA. Ternyata panti jompo itu punyanya orang Yahudi. Dia menceritakan bagaimana panti ini dibuat sebagai lembaga atau yayasan non-profit, tapi sedemikian hebatnya karena orang-orang Yahudi yang tersebar di Amerika itu berdonasi terhadap panti ini. Nah, panti ini cukup modern, diawasi oleh dokter dan perawat selama 24 jam. Satu orang lansia punya satu kamar. Ya, satu orang lansia punya satu kamar, dilengkapi dengan alat musik. Kalau ada yang bisa main musik, bisa main alat musik. Dilengkapi dengan perpustakaan atau ruang ngobrol. Nah, kayak gitu bisa menikmati di situ. Jadi panti jompo ini luar biasa. Tapi bisa lihat ini orang non-Kristen yang menuliskannya, tapi itu luar biasa. Blessing bagi orang Yahudi, bagi orang Israel itu masih ada sampai sekarang, masih ada sampai detik ini. Dan itu luar biasa. Dan kehidupan kita adalah Israel rohani. Blessing itu ada dalam hidup kita. Oleh dalam tiap-tiap hari, mari kita bersyukur. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ayat terakhir kita akan baca di Mazmur itu tadi ya, Mazmur pasal 43. Mazmur pasal 43. Ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama lagi. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Kita akan membaca ayat ini kembali. Mazmur 43 ayat yang kelima, hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 43 ayat 5, 2,
perhatikan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dalam firman Allah yang hidup dituliskan seperti ini. Hai jiwaku, mengapa begitu murung dan berputus asa? Percayalah kepada Allah, aku akan memuji Dia lagi atas pertolongannya yang mengherankan. Kalimat berikutnya, Ia akan membuat aku tersenyum lagi karena Ia adalah Allahku. Dia akan menyembuhkan wajah kita, Dia akan menyembuhkan jiwa kita, Dia akan membuat kita tersenyum kembali karena kita bersyukur, karena kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Musik singer Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang Amin. Suatu yang baik selama-lamanya. Silakan memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Turut bekerja di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, dengan hartaku bahagia, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Katakan setiawan, setiawan, ku akan memuji Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan yang hebat dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulang diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.